misalnya ada teman-teman media yang mau Tanya baru ya? Ini yang mau. Guys, nanti cobain ini sumpah. Kemarin saya pulang tidur kepikiran pengen itu. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak untuk para media, terus juga dari pihak Rekor Muri, terus juga dari Yayasan Matahari juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ke sini dan pastinya menjadi bagian untuk awal dari Ramu Nostalgia ya. Terima kasih. Jadi aku mau sedikit menceritakan awalnya ya seperti apa. Pada awalnya sebenarnya gini, sebenarnya saya agak sedikit ada harunya sebenarnya karena ketika saya membuat ramu ini ataupun bisnis ini sebenarnya keinginan saya dari dulu ketika mau masih ada. Jadi saya tuh dari dulu tuh sudah punya pemikiran yang sudah jauh gimana caranya ingin membanggakan orang tua kan ya. Cuman mungkin memang jalannya yang dari atas diberikan jalan lancarnya di sekarang mungkin. Jadi awalnya itu berawal dari memang aku iseng dengan ayah, keluarga, kita bikin sebuah konten awalnya. Dan waktu itu pas banget kebetulan bunda itu lagi ngidam makanan dan minuman zaman dulu. Terus akhirnya karena aku jarang pulang, sekalinya aku pulang demi membujuk mereka, aku bilang ya udah yuk sekalian kita bikin konten, sekalian aku bawain deh makanan dan minuman zaman dulu. Ketika di sana bikin konten, terus ternyata kita bikin ala-ala biasanya tuh dicampur-campurin apa gitu kan kita. Terus kita bikin, udah kita eksperimen aja, udah kita bikin apa. Nanti kalau yang enak kita tanya ke komentar. Sampai akhirnya ide muncul awalnya dari ayah. Ayah bilang, ngapain kita kompetisi, masa sama keluarga kompetisi, katanya kompetitif banget. Sampai akhirnya dia bilang, daripada dijadiin kompetisi gini, udah mending tanya aja ke komentar. Kira-kira ini kalau dikasih rating berapa, dan kira-kira kalau misalkan kita coba jual lakunya berapa. Awalnya gitu aja, that's it, udah gitu, kita nggak ada kepikiran apa-apa. Saya tidur, besoknya ternyata rame. Terus saya iseng lah di Instagram, coba buat ngulik lagi kira-kira kok kenapa bisa jadi rame nih gitu loh, berawal dari cuma main-main doang. Sampai akhirnya ada momen dimana aku kepikiran, karena saya sudah lihat track record kakak saya ini luar biasa gitu ya, dan terus kebetulan tiba-tiba responnya positif, ditambah tiba-tiba ada yang nawar di komentar gitu, tiba-tiba saya kaget banget. Ada yang nawar yang memang dulu sempat ngundang saya manggung di mana, dia ngundang saya, terus tiba-tiba di komentar sekian puluh juta, lucunya aja beneran gitu, kata padahal kan belum tahu rasanya kayak gimana gitu loh. Tapi tiba-tiba sekian puluh juta, sampai akhirnya saya kaget gitu loh. Dan benar nggak sih itu maksudnya bisa sampai orang-orang bisa aware ini sama minuman yang bikin awalnya gitu. Sampai akhirnya demi yakinin Iki ngobrol, ketemulah sama Mas Danu, sama Mas Doni. Aku bilang kalau misalkan saya bingung ini gimana, kalau saya ini tiba-tiba mendadak rame, terus saya coba minuman, katanya mana coba, akhirnya dicobain lah. Terus akhirnya ya itulah awal ide ingin membuat bisnis muncul dari kakak-kakak sebelah ini yang hebat ini. Kepikiran dengan idenya luar biasa, konsepnya seperti apa, terus dengan dibantu sama anak-anak Ramu juga, ada Fajar, ada dan lainnya. Jadi dari situ akhirnya dibentuk lah, sampai akhirnya ketemu dengan nama Ramu juga ya, sampai akhirnya seperti itu sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin ini sisi lain dari ya, pandangan dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makasih ya buat teman-teman media, luar biasa sih. Kita juga saya sama Mas Doni bersyukur bisa bertemu dengan seorang Rizky Febian yang akhirnya kita bisa bikin bisnis bareng yang ternyata nggak nyangka ya, isi kepalanya tuh kreatif banget, benar-benar out of the box gitu. Kebetulan saya juga punya background bisnis. Mas Doni kebetulan yang punya Soul Selling Group, saya Raja Channel ST Indonesia yang kebetulan juga menghandle beberapa ratus outlet, dan harapan juga pihak kita bisa membuat Ramu ini nantinya untuk bisa expand ke seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Udah banyak nih yang mau. Coba tahu nanti bisa gini habis nonton. Iya langsung ya, supaya
kita juga bisa di zaman sekarang ya walaupun pandemik gitu ya, tetap kita memang harus terus bergerak, anak muda terutama ya, kita harus terus berkontribusi gimana caranya supaya kita bisa punya value lah gitu. Nah, alhamdulillah banget ketika kita berpartner gitu ya, ini benar-benar ngasih ide-ide yang banyak gitu ternyata di luar ekspektasi ya Mas Doni ya. Ini ternyata idenya banyak banget. Selain ngomongin lirik-lirik nih kayak misalkan cup ya, iki ya, cupnya harus begini begitu, dan ternyata iseng-iseng bikin minuman rambut nenek ternyata mengingatkan akan nostalgia. Nah itulah yang akhirnya kita angkat. Kita ingin membranding bahwa kita adalah minuman nostalgia pertama di Indonesia, dan kita juga diapresiasi oleh Muri. Baru bikin bisnis, iki luar biasa, udah langsung berprestasi. Gimana? Rasanya gimana? Kata saya juga, saya mau mending nyanyi, soalnya kalau pas giliran kayak gini deg-degannya minta ampun, udah mending nyanyi aja. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan deg-degan ya. Membahagiakan diri sendiri sebenarnya, saya keringetan dari tadi. Keringetan ya. Oke, harapannya apa lagi kira-kira? Ke depan harapannya seperti apa? Yang pasti kalau aku ya harapannya, yang pasti kita sebagai manusia pengennya lebih ya, maksudnya ya. Dan saya yang paling penting adalah saya harap berawal dari keisengan ini bisa menjadi berkah untuk banyak orang. Meskipun di era pandemi seperti ini kita bisa lihat, kita bisa mengangkat SDM juga dalam artian perekonomian juga walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi saya harap bisa berkah untuk semuanya. Contoh dalam apa? Ketika kita bekerja sama Bizar, setidaknya kita membantu mensupport orang-orang yang mungkin dari dulu tuh nggak tahu, aduh saya sebenarnya pengen bisnis tapi ya perekonomian tuh tidak mencukupi. Tapi berkat adanya Rambu Nostalgia, ada Bizar, akhirnya keinginan mereka pun tercapai gitu dengan mereka menjadi partner. Dan salah satu lagi yang membuat alasan aku kenapa dengan hanya modal 50.000 orang udah jadi kayak partner gitu loh. Dan yang bikin aku senang dan bikin saya terharu adalah gini, karena tujuan saya tahu ya ketika seseorang mengidolakan idolanya tuh sebagaimananya. Karena saya juga ada misalkan saya juga mengidolakan seseorang, dan ketika saya ingin bertemu dengan dia tuh saya berjuang dan memperjuangkan segalanya demi bertemu dengan idola saya. Jadi bisa dibayangkan ketika orang-orang di luar sana yang mengidolakan saya gitu, mereka bingung pengen ketemu tapi nggak bisa. Dia tuh pengen berjuang datang ke Jakarta tapi nggak bisa. Saya bingung seperti apa. Dan Iki melihat responnya dan saya sampai terharu ketika melihat mereka sampai ngeliatin nge-DM request segala macam. Kak, jujur seneng banget walaupun nggak bisa ketemu, tapi seenggaknya aku bisa kontribusi dan bisa berpartner langsung kayak gini sama kakak. Itu loh maksud aku, setidaknya kalaupun aku tidak bisa memberikan kebaikan untuk mereka, tapi setidaknya kebahagiaan walaupun sekecil apapun itu bisa jadi kebahagiaan buat mereka, sesederhana mungkin gitu. Jadi tujuannya aku harapannya Rambu Nostalgia ini kedepannya bukan hanya sekedar hanya menyajikan minuman yang bernostalgia saja, tapi saya harap kedepannya bisa menebarkan kebaikan untuk banyak orang juga, berawal dari Mas Doni, silakan ditenangkan. Saya minum dulu ya. Ya, ya seperti yang disampaikan oleh Mas Iki dan Mas Danu, saya juga berterima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah karir bisnis Mas Iki ya. Dan juga ini pertama kali sebenarnya saya juga, meskipun saya sudah dengan Mas Danu sudah berkecimpung di dunia F&B cukup sekian lama, tapi ini kita pertama kali di mana kita berbisnis yang berbisnis dengan seorang public figure seperti Mas Iki, tapi spirit dan kreativitasnya itu luar biasa gitu kan. Jadi kita terus di challenge, ayo Mas Doni, kita gimana caranya supaya bisa bikin produk ini berbeda dari yang lain, ya kan, bisa memberikan warna yang berbeda. Seperti nama warna musiknya Mas Iki sendiri kan berbeda dari yang lain kan ya. Jadi warna yang berbeda, ya kan. Dan yang paling saya suka juga adalah Mas Iki bilang, saya pengen tempat ramu ini yang nantinya saya bisa semakin dekat dengan fans. Contohnya Mas Iki, kasih bocoran dikit ya jadinya. Jadi kalau ini ada media TV juga kan ya. Nah, jadi siapa tahu nih teman-teman Mas Iki, teman-teman Resellers, ya kan, yang ingin menikmati minuman ramu, siapa tahu pada saat lagi ke outlet, mungkin Mas Iki lagi Saya menghidangkan melayani, melayani. atau juga menghidangkan bisa dapat special performance, Mas Iki main akustik gitu di depan ya, nyanyi kan ya. Jadi panggungnya ada khusus di depan, kursi bisa digeserin, tinggal main akustik. Nah itu teman-teman, jadi bisa dapat surprise seperti itu. Nah untuk teman-teman semuanya, teman-teman resellers yang pasti juga penasaran pengen coba produknya, tapi juga jangan lewatkan atas kesempatan itu. Siapa tahu hari Sabtu, hari Selasa, Rabu yang nanti kita datang pengen main di sini nyanyi untuk 20-30 orang gitu kan. Nah itu ada kesempatan. Jadi sebenarnya itu yang
menurut saya imajinasi saya langsung bermain, wah ini mimpinya sih kita bisa jadi tanda kutip Hard Rock Cafe-nya Indonesia ya Mas Danu ya ke depan ya di Maret. Amin. Nah jadi seperti itu, jadi kurang lebih itu yang membuat saya juga merasa bahwa ini kita harus all out support, dan pastinya juga ini bisnis yang unik karena dimiliki bukan hanya sekelompok orang, tapi juga dimiliki oleh seluruh komunitas dari resellers dan juga masikinya sendiri. Itu sih yang membedakan. Mas Henry, ada yang tambahkan? Ya, jadi memang ini suatu bentuk kita juga ya dari Bicer udah ketemu dengan Mas Yiki, Bro Doni sama Bro Danu gitu ya. Investor nggak tanggung-tanggung 1.719 investor resellers semuanya yang mungkin bayangin aja kalau datang itu ini punya kita bersama loh gitu ya. Ini ada keluarga, ada teman-teman gitu ya. Ketemu Mas Yiki langsung di outletnya, wah ini yang tadinya nggak kebayang bisa jadi seperti itu sekarang bisa gitu ya. Jadi dengan 50.000 sudah bisa jadi business partner dan sekarang terrealisasi jadi kenyataan gitu. Semoga ini menjadi langkah pertama bukan langkah terakhir ya, tapi langkah pertama. Buat yang kemarin banyak yang kebagian ternyata masih banyak yang nggak kebagian, udah kehabisan slotnya gitu. Saya banyak yang ngeluh. Nah nanti ke depannya mungkin kita bisa jalan lagi, buka tempat-tempat lain juga, bisa ratusan dari ya kayak yang kata Mas Doni. Mas Iki ya semoga bisa terus berjalan dan semakin bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Turn up, let's go.